Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Nurhana Widianti, MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugasnya yaitu mereview sebuah buku. Buku yang saya ambil adalah buku yang berjudul Ternyata Aku Bisa Bertahan, di mana buku ini menggambarkan kita yang bisa bertahan sampai saat ini dengan keadaan yang kita lalui, jatuh bangun, kisah patah tumbuhnya kita dari awal hingga saat ini, apresiasi terhadap diri kita yaitu dengan buku ini Ternyata Aku Bisa Bertahan, di mana buku ini menggambarkan sebuah kata bertahan yang luar biasa luasnya, di mana patah tumbuh tersebut kita bisa melaluinya dengan step by step yang ada. Buku ini juga adalah buku yang luar biasa menurut saya, karena di balik adanya buku ini ada sebuah cerita hidup saya maksudnya. Buku ini ditulis oleh Aan Nair dengan diterbitkan oleh buku Baktu dengan tebal halaman 153 halaman. Terus ini lebarnya 13 cm dengan panjang 19 cm. Sinopsis dari buku ini yaitu, dari segala hal yang aku rencanakan, kisah patah tumbuh yang aku lewatkan membuatku sadar bahwa ternyata kepasrahan diri kepada Tuhan adalah yang saat ini aku bisa lakukan. Dari sinopsisnya saja bahwa menggambarkan diri kita yang dari awal hingga saat ini bisa bertahan. Kalau di sini penggambarannya itu tersirat ya, pesannya tersirat bukan tersurat. Kalian tahu gak pesan tersirat dan tersurat itu apa? Pesan tersirat adalah sebuah makna yang terdapat dalam sebuah kalimat, atau ada tulisan, namun maknanya hanya bisa kita pahami sendiri, jadi maknanya tidak secara langsung seperti itu. Kalau tersurat sudah ada tulisannya dan bisa kita baca dan kita pahami langsung dengan itu, jadi pesannya langsung. Kalau tersirat tidak langsung, kalau tersurat langsung, seperti itu. Buku ini mengajarkan kita arti kelapang dadaan dalam sebuah cobaan. Jadi buku ini sangat luar biasa menurut saya, karena dari buku ini saya punya cerita tersendiri. Terus kelebihan dari buku ini menurut saya dari segi cover ini cocok bagi kita, tak merusak, tak menyakiti mata karena warnanya warna krem. Bisa lihat warnanya krem, covernya warna krem. Terus tulisannya warna biru, dan birunya biru yang tak mencolok seperti biru ini gitu. Nah, dari makna tulisannya aja, dari judulnya saja kita sudah bisa lihat sangat indah kan. Terus kelebihannya ini, kalian di sini tuh ada makna tersirat menurut saya ya, dari gambar ini, di mana kesendirian ini ada orang yang sendiri duduk sendiri menatap rembulan, di mana rembulan adalah sebuah ciptaan dari Tuhan. Karena itulah kita harus pasrah terhadap takdir Tuhan. Sini juga ada terdapat kata-kata yaitu, akan ada saatnya bahwa rencana Tuhan menjadi pilihanmu satu-satunya. Dari situlah kita tahu bahwa kita hidup itu sudah ada yang mengatur. Kita hanya perlu menjalaninya tanpa harus putus asa. Kita hanya cukup bertahan sampai bertahan itu akan diambil oleh Yang Kuasa. Kekurangan dari buku ini yaitu dari katanya menurut saya, karena buku ini mungkin cocok bagi kita yang sudah di jenjang SMA atau SMA ke atas ya, kuliah seperti itu, karena maknanya tersirat. Tapi kalau buat literasi juga bisa, karena bagus sih gitu. Bahasanya itu baku yang hanya bisa dipahami oleh kita yang sudah dewasa saja, kita yang sudah pernah mengalaminya seperti itu. Tapi boleh rekomendasi buat kalian semua. Sini tuh bahasanya emang bukan baku ya, tersirat gitu. Jadi terkadang kita suka salah memaknai sebuah kata gitu.
di sini juga ada sebuah kata. Jadi kita itu tak perlu memaksakan takdir kita, karena emang takdir kita itu sudah ada yang mengatur ya. Alur cerita kita sudah ada yang mengatur, dimana kita hanya perlu menjalaninya saja tanpa memikirkan beban, tanpa terlalu berlarut-larut dalam masalah yang ada. Sini itu emang mengajarkan kita untuk berlapang dada sekali, karena dalam setiap masalah pasti kita mengeluh, tapi ada kalanya masalah itu baik bagi kita, karena dimana ada masalah di situ ada bonus yang kita dapat menyesal dari Tuhan. Maaf ya, ini ketiduran. Dari sinilah kita belajar untuk berlapang dada menurut saya. Sekian dari saya, mohon maaf atas ketidaksempurnaan saya, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyam.